Di video kali ini kita akan kasih kalian rekomendasi sebuah tontonan yang asik di saat liburan begini, yaitu sebuah anime dengan genre misteri. Anime dengan genre misteri menjadi salah satu pilihan untuk ditonton bagi sebagian orang, apalagi kalian para Jones yang menganggap pacar kalian tuh masih hanya sebuah misteri. Plot twist yang mengejutkan buat kita ikut memecahkan teka-teki dan tidak akan bosan saat menonton. Tidak hanya dibangun oleh suasana yang tegang, kolaborasi antara drama, pembunuhan, dan kekuatan supranatural juga menjadi penyebab rasa penasaran kita yang tidak kunjung usai. Untuk membangkitkan jiwa detektif yang ada dalam diri kita, tak ada salahnya untuk menonton anime yang penuh misteri. Untuk mengisi waktu segang saat liburan, terutama saat lagi WFH begini, apalagi teman-teman yang masih sekolah, yang sekolahnya masih daring, di rumah aja gabut gak tahu mau ngapain. Death Parade. Apabila kebanyakan anime diadaptasi dari manga, light novel, game, dan sumber-sumber lainnya, Death Parade ini berbeda. Anime ini merupakan karya orisinil asli dari studio animasi Madhouse. Premis dalam anime ini cukup unik. Pada anime ini memiliki premis yaitu dua orang terbangun di dalam sebuah bar misterius di mana sang bartender kemudian meminta mereka untuk berpartisipasi dalam permainan maut, di mana yang kalah akan mati dan yang hidup akan menang. Karena peraturan permainan ini, kedua orang kompetitor yang awalnya hanya bermain dengan bersenang-senang kemudian menampilkan sisi gelap dalam diri mereka demi kemenangan. Setelah sisi gelap mereka terlihat, maka sang bartender akan menentukan nasib mereka dikirim ke surga atau neraka. Twist yang menarik dalam konsep Death Parade ialah menang kalahnya kedua orang ini tidak berpengaruh, sebab keduanya sudah mati dan hanya jiwa mereka saja yang diamati untuk kemudian ditentukan apakah akan dibuang atau dihancurkan ataukah akan dikirim kembali ke dunia untuk reinkarnasi lahir kembali. Death Parade adalah sebuah animasi menarik yang mengajak penonton berpikir dan kemudian berdiskusi mengenai apa-apa yang telah dilakukan oleh karakter-karakter dalam tiap-tiap episode yang ada. Jadi secara keseluruhan, bila kalian suka dengan anime dengan konten yang lebih dewasa, terus lengkap dengan jalan cerita yang menarik dan penuh misteri, saya sangat merekomendasikan untuk menonton anime ini. Saya yakin bagi kalian para penyuka misteri, kalian tak akan kecewa dengan menonton anime ini. Mirai Nikki. Mirai Nikki menceritakan seorang remaja bernama Amano Yukiteru yang kurang pandai bergaul dengan sekelilingnya, dan dia lebih senang untuk mengamati sambil menulisnya di catatan pada telepon genggamnya. Dia pun sering berbicara dengan teman imajinasinya Deus. Namun ternyata Deus bukanlah imajinasi melainkan dewa ruang dan waktu, dan menjadikan Yuki sebagai salah satu dari 12 orang pemilik yang akan bertarung satu sama lain untuk bertahan hidup. Mirai Nikki mempunyai jalan cerita yang sederhana untuk diikuti, penjelasannya sederhana dan mudah dimengerti. Mirai Nikki adalah anime pembunuhan yang tentunya pembunuhan tidak biasa, karena 12 orang pemilik catatan bisa melihat masa depan yang akan terjadi padanya sehingga harus membuat rencana sebelum membunuhnya, atau dia akan dibunuh oleh pemilik yang lain. Jadi anime ini tuh bunuh-bunuhan sob. Jadi untuk teman-teman yang masih di bawah 18 tahun, saya menyarankan untuk tidak menonton anime ini, karena anime ini termasuk anime yang sedikit kasar dan dewasa. Walaupun Mirai Nikki merupakan anime pembunuhan yang hampir setiap episodenya merupakan episode yang penuh darah, anime juga memiliki sedikit bumbu komedi dan romance dari Yuno dan Yuki yang merupakan dua karakter utama pada anime ini. Anime ini memiliki ending yang sangat tak terduga sob. Endingnya pasti kalian gak akan menebak bakal seperti itu. Jadi untuk mengobati rasa penasaran kalian yang sudah menggebu-gebu itu, silahkan dicari animenya dan tonton sampai habis sob. Another. Diceritakan pada tahun 1972 di SMP Yomiyama Utara ada seorang murid dari kelas 3 yang sangat populer.
Dia sangat digemari oleh teman-temannya maupun para guru di sekolah. Namun di tengah-tengah tahun pelajaran ia meninggal tanpa suatu sebab yang jelas. Hingga pada suatu ketika salah satu murid dari kelasnya mengatakan bahwa Misaki masih hidup dan ikut belajar bersama mereka. Seram sekali ya sob. Keanehan ini pun terus berlanjut. Satu demi satu murid di kelas tersebut mengatakan hal yang sama, seperti sebuah wabah yang mulai menjangkiti orang-orang di sekitarnya. Dan pada hari kelulusan para murid pun sang kepala sekolah sengaja menyisihkan sebuah kursi untuknya bersama teman-temannya yang lain. Namun pada tahun berikutnya keanehan yang terjadi di kelas itu pun belum berakhir. Kursi yang seharusnya cukup untuk para murid ternyata masih kurang. Hal ini dikarenakan ada seorang murid tambahan yang seharusnya tidak ada di kelas tersebut. Dari sinilah dimulainya kutukan untuk kelas tersebut. Jadi setiap sebulan sekali sedikitnya ada salah seorang murid ataupun kerabatnya yang meninggal ataupun tertimpa kecelakaan. Hal ini pun terus berlanjut setiap tahunnya. Dan biasanya setelah perayaan kelulusan barulah diketahui siapa murid tambahan misterius tersebut, yang tidak lain adalah korban kutukan kelas tersebut pada tahun sebelumnya. Anime ini bermula ketika 26 tahun kemudian Sakakibara Kouchi, seorang remaja 12 tahun, pindah ke sekolah tersebut. Dia menemukan suasana yang tidak biasa mengelilingi teman-teman sekelasnya. Di sekolah tersebut ia bertemu dengan seorang gadis cantik misterius berpenutup mata bernama Misaki Mei. Dan entah kenapa teman-teman sekelasnya serta wali kelasnya pun bagaikan tidak mengetahui tentang keberadaan gadis ini. Ia bagaikan sesuatu yang tidak ada di kelas tersebut. Jika kalian menyukai kisah yang penuh dengan teka-teki, Another merupakan salah satu yang terbaik. Anime ini berhasil memasukkan unsur misteri ke dalam cerita dengan cukup sempurna. Hingga jika kita tidak teliti dengan baik saat menontonnya, mungkin kita tidak akan mengetahui bahwa adegan yang kita kira tidak terlalu berarti ini adalah salah satu kunci jawaban dari misteri yang muncul pada cerita. Ceritanya pun penuh akan plot twist yang tidak akan dengan mudah kita sadari. Sehingga ketika kita telah tiba pada episode terakhir, rasa puas akan sangat terasa ketika klimaks dari cerita ternyata penuh dengan kejutan yang tidak akan kita sadar sebelumnya. Dan dapat dikatakan pula, tanpa unsur gore yang ditampilkan pun, anime ini sudah cukup menarik dengan cerita yang dibawakannya. Boku Dake ga Inai Machi atau Erased. Anime ini menceritakan tentang Satoru Fujinuma, seorang mangaka kurang terkenal yang memiliki sifat tertutup dan cenderung menjaga jarak terhadap orang lain. Meski begitu, ia memiliki kekuatan supernatural berupa kemampuan untuk mencegah kematian orang lain dengan melompati waktu. Boku Dake ga Inai Machi berfokus pada Satoru yang menjalankan misinya untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi 18 tahun yang lalu dan mencegah kematian teman sekelasnya, sekaligus melindungi orang yang penting baginya di masa sekarang. Plot cerita pada anime ini sangat saya sukai. Selain tidak mudah ditebak, cerita yang disuguhkan sangat kental dan tidak bisa diabaikan setiap partnya. Anime ini memberikan efek psikologis kepada penonton untuk menebak-nebak pelaku dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, ada banyak sebagian cerita yang sangat menyentuh, seperti perjuangan dari Satoru, pertemanan antara karakter-karakter Anda pada anime, dan pengorbanannya dalam memperjuangkan cinta yang ada padanya. Pada situs My Anime List, anime Boku Dake ga Inai Machi ini mendapatkan nilai yang cukup tinggi, yaitu 8,49 dari nilai 10. Adalah skor yang tinggi jika mau jadikan tolak ukur. Maka dari itu saya sangat merekomendasikan anime ini kepada kamu untuk ditonton. Hyoka bercerita tentang Oreki Hotaru, seorang siswa SMA yang dimintai tolong oleh kakak perempuannya Oreki Tomoe untuk masuk ke dalam salah satu eskul di sekolahnya, yaitu eskul literatur klasik atau Kotenbu. Tomoe meminta Hotaru untuk memasuki eskul tersebut karena ia mendengar bahwa eskul itu akan dihilangkan jika tidak ada siswa yang mengikutinya, dan Hotaru pun tidak dapat menolaknya karena kakaknya memiliki keahlian di Aikido dan seni bela diri. Jadi menolak sama saja dengan minta dihajar. Hotaru dan teman baiknya Fukube Satoshi akhirnya mengikuti Kotenbu setelah bertemu dengan Chitanda Eru. Anggota mereka bertambah setelah 1 bulan berjalan, yaitu Ibara Mayaka.
gadis yang akhirnya ikut ke Tenbu karena ingin dekat dengan pujaan hatinya Satoshi. Mereka bersama-sama memecahkan misteri-misteri yang ada di SMA Kamiyama. Anime ini mulai seru ketika Hotaru bertemu dengan Chitanda di ruangan klub literatur klasik. Ruangan tersebut terkunci saat Hotaru mencoba masuk. Namun Chitanda berkata kalau dia tidak mengunci ruangan tersebut karena Hotaru lah yang meminjam kuncinya dari guru pembimbing. Kemudian Hotaru mencoba mencari tahu penyebabnya dan berhasil menemukan pelakunya yang ternyata petugas reparasi yang tidak sengaja mengunci ruangan tersebut. Dan inilah awal dari ketertarikan Chitanda pada Hotaru yang dapat memecahkan berbagai misteri. Pada anime ini misteri-misteri yang disajikan dapat membuat kita penasaran, apalagi saat Hotaru berpikir atau membayangkan kejadian-kejadian yang terkait dengan misteri tersebut sambil memegang rambut depannya. Itu benar-benar keren sob. Anime ini sangat cocok untuk penggemar anime misteri yang santai. Grafika juga terbilang sangat baik, belum lagi efek CG yang ada di beberapa scene Hyoka juga memberikan efek misteri saat menonton. Dengan ini dapat dipastikan bahwa Hyoka masuk sebagai anime misteri yang wajib kalian tonton. Death Note. Kalau ngomongin soal anime genre misteri, sudah pasti Death Note harus ada di urutan pertama. Anime yang dirilis pada tahun 2006 dan sampai tahun 2007 merupakan anime genre misteri terbaik yang pernah gua tonton nih. Death Note merupakan anime misteri yang sangat seru. Anime berkisah tentang Shinigami atau dewa kematian yang bernama Ryu yang dapat membunuh siapa saja asalkan mereka melihat wajah korban mereka dan menuliskan nama korban mereka di buku catatan yang disebut Death Note. Suatu hari si dewa kematian ini merasa bosan dengan gaya hidupnya dan tertarik melihat bagaimana manusia akan menggunakan Death Note. Kemudian dia menjatuhkan bukunya ke dunia manusia. Siswa sekolah menengah Light Yagami menemukan Death Note itu. Dia menguji buku catatan yang mematikan itu dengan menuliskan nama seseorang penjahat di dalamnya. Ketika namanya ditulis, secara langsung penjahat yang ditulis dalam buku tersebut akan meninggal. Light sangat terkejut dan cepat menyadari betapa dahsyatnya kekuatan yang telah jatuh ke tangannya. Pada zamannya, hampir semua para penyuka anime pengen bener punya buku ini. Rata-rata para wibu-wibu bau bawang itu merasa dunia ini tidak adil untuknya. Jadi dia ingin membunuh orang-orang itu dengan menuliskan nama di dalam Death Note. Tapi jangan ditiru ya sob, jangan seperti itu. Walaupun merasa dunia ini tidak adil untukmu, tetap bersabar dan berusaha sob. Untuk teman-teman yang belum nonton anime ini, saya hangat merekomendasikan untuk kalian nontonnya. Walaupun menurut saya hampir semua anak tahun 90-an pasti sudah pernah nonton anime ini. The Promised Neverland. Puluhan anak berusia kurang dari 12 tahun menghabiskan masa kecil di sebuah panti asuhan bernama Graceville House. Di antara anak-anak itu terdapat Emma, Ray, dan Norman yang merupakan 3 karakter utama pada anime ini. Anak-anak tersebut menghabiskan hari-hari terakhir mereka di panti asuhan sebelum diadopsi. Tidak seperti panti asuhan pada umumnya, para anak-anak ini diberikan edukasi secara intensif dan juga makanan yang sehat dan mewah. Kemudian ketika anak-anak tersebut berusia lebih dari 6 tahun, mereka akan dicarikan orang tua adopsi. Namun pada suatu malam, Emma dan Norman tidak sengaja melintasi area terlarang dalam panti asuhan tersebut. Di sana mereka melihat kejadian yang tak terduga. Alih-alih menemukan orang tua adopsi, mereka justru melihat monster yang menakutkan. Akhirnya diketahui selama ini para anak-anak tersebut hanya diternak untuk dipanen dan dijadikan santapan para monster di luar panti asuhan. Genre misteri pada anime ini sangat kuat dan dieksekusi dengan baik. Penyelesaian dalam setiap misteri juga terlihat masuk akal dan tidak terasa dipaksakan sama sekali. The Promised Neverland sanggup memukau para penonton dengan jalan cerita yang berbobot. Banyak plot twist yang disuguhkan membuat alurnya susah ditebak dan selalu ditunggu kehadiran episodenya setiap minggu. Dibalut dengan pemilihan soundtrack yang baik dan penggambaran atmosfer yang sangat ciamik, membuatnya menjadi anime yang patut diacungi jempol dan akan selalu diingat para penontonnya.
demikianlah rekomendasi anime misteri terbaik menurut Indo Game Zone. Nah, setelah lihat daftarnya, kira-kira anime mana nih yang kalian sangat sukai? Tapi sebelum kalian tonton anime itu, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini biar kami semangat terus untuk memberi kalian rekomendasi tontonan lainnya dan game-game lainnya yang bisa kalian tonton dan bisa mainkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa kembali teman-teman.